Berbuat sebaik apapun kamu, belum tentu kamu dipandang baik. Memang benar, kadang kita sudah berbuat sebaik mungkin, tapi tetap saja ada yang melihat kita dengan sudut pandang negatif. Karena setiap orang punya standar baik yang berbeda-beda. Ada yang menilai dari hasil, bukan niat. Ada yang menilai dari gosip, bukan fakta. Ada juga yang memang sulit melihat kebaikan orang lain. Tapi ada satu hal yang penting, kebaikan itu bukan untuk dinilai orang, tapi untuk menjaga diri kita tetap waras dan bermartabat. Kalau kita berbuat baik hanya supaya dipandang baik, kita akan capek. Tapi kalau kita berbuat baik karena itu prinsip hidup kita, penilaian orang jadi nggak terlalu mengguncang. Kadang jadi orang yang cukup baik dan tenang itu jauh lebih damai daripada sibuk cari pengakuan. Orang yang sibuk cari pengakuan biasanya bukan karena dia jahat, tapi karena dia haus validasi. Beberapa cirinya sering seperti ini: sering pamer kebaikan atau pencapaian, sedikit-sedikit upload, sedikit-sedikit cerita, mudah tersinggung kalau tidak dipuji, suka membandingkan diri dengan orang lain, kebaikannya terasa ada maunya. Tapi dibalik itu sering ada rasa kurang dihargai, kurang percaya diri, takut dianggap tidak berarti, takut tidak terlihat. Masalahnya, kalau hidup cuma untuk pengakuan, hidup jadi tergantung tepuk tangan orang. Kalau dipuji semangat, kalau dicuekin down. Sedangkan orang yang sudah tenang biasanya begini: berbuat baik tanpa perlu diumumkan, tidak terlalu peduli siapa yang lihat, fokus ke tanggung jawabnya, tidak sibuk membuktikan diri. Kadang suka kesel sama orang yang cerita dia lebih baik dari orang lain. Wajar banget kalau kamu kesel. Orang yang suka cerita kalau dia lebih baik dari orang lain itu sering terasa sombong atau merendahkan tanpa sadar. Yang bikin gak enak biasanya bukan ceritanya, tapi cara dia membandingkan diri. Ada beberapa kemungkinan kenapa orang begitu. Dia butuh merasa unggul supaya percaya diri. Dia takut dianggap biasa-biasa saja. Dia ingin dihargai tapi caranya salah, atau memang belum dewasa secara sikap. Tapi yang penting bukan kenapa dia begitu, yang penting adalah kamu nggak ikut kebawa emosi dan nggak ikut jadi seperti itu. Kalau dengar orang begitu, ada beberapa cara biar tetap tenang. Pertama, dengarkan seperlunya, nggak usah ditanggapi berlebihan. 2, jangan ikut membandingkan diri. 3, dalam hati cukup bilang ya sudah, itu cara dia. Yang selanjutnya, jaga jarak kalau memang bikin energi kamu terkuras. Orang yang benar-benar baik biasanya nggak perlu bilang dia lebih baik. Orang lebih yang akan menilai dia sendiri. Kalau memang baik, orang lain yang akan menilai. Kalau memang kita baik, biasanya orang lain yang akan melihat dan menilai, meskipun mungkin tidak langsung, dan tidak semua orang juga. Kebaikan yang asli itu konsisten, bukan sesekali, tidak butuh diumumkan, tidak merasa perlu membandingkan diri, tetap dilakukan walau tidak dipuji. Kadang memang terasa nggak adil, orang yang banyak bicara terlihat wah, sementara yang diam dan kerja nyata justru tidak terlihat. Tapi dalam jangka panjang, sikap akan lebih kelihatan daripada kata-kata. Reputasi itu bukan dibangun dari satu cerita, tapi dari kebiasaan. Dan kamu tadi bilang yang penting fokus ke keluarga, itu sudah bentuk nilai yang kuat. Gak perlu jadi yang paling terlihat, cukup jadi yang paling bertanggung jawab di lingkaran hidupmu. Jadi orang baik tapi gak terlihat, ya itu memang lebih berat. Karena kita manusia juga,
kita tetap punya rasa ingin dihargai, ingin diakui, ingin dianggap ada. Saat sudah berusaha baik tapi seperti nggak kelihatan, rasanya bisa sepi, bahkan kadang terasa sia-sia. Tapi ada satu hal yang beda. Orang yang terlihat baik hidup daripada penilaian luar. Orang yang benar-benar baik hidup dari nilai dalam dirinya. Yang pertama, kalau kamu dipuji bisa goyah. Yang kedua mungkin sepi, tapi lebih kuat. Memang nggak semua kebaikan langsung terlihat. Kadang baru terasa saat kita nggak ada. Baru orang sadar peran kita. Ada masalah, baru orang ingat siapa yang selama ini konsisten. Waktu berjalan lama, baru karakter terlihat jelas. Dan jujur saja, orang yang merasa berat jadi baik tapi nggak terlihat biasanya memang tipe orang yang tulus. Kalau nggak tulus, nggak akan kepikiran soal ini. Yang perlu dijaga cuma satu, jangan sampai karena nggak terlihat kamu jadi lelah lalu berubah jadi sinis atau dingin. Lebih baik jadi orang yang tenang dan konsisten meskipun tidak ramai tepuk tangan. Kebaikan akan dibalas pada waktunya. Kalimat itu menenangkan ya. Kebaikan akan dibalas pada waktunya. Banyak orang yang pegang prinsip itu supaya tetap kuat. Tapi ada satu hal yang realistis juga. Kadang kebaikan tidak selalu dibalas oleh orang yang sama. Tidak selalu cepat, tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Balasannya bisa berupa hati yang lebih tenang, reputasi yang pelan-pelan berbentuk, anak melihat dan meniru sikap kita, orang lain datang membantu saat kita benar-benar butuh, atau hidup terasa lebih ringan karena kita tidak menyimpan dendam. Kalau kita berbuat baik sambil menunggu balasan tertentu, kita bisa kecewa. Tapi kalau kita berbuat baik karena itu prinsip hidup, balasan jadi bonus bukan tujuan. Dan dari cara kamu berpikir selama ini kelihatan lebih dari arah prinsip bukan cari tepuk tangan. Menurut kamu sendiri, balasan yang kamu harapkan itu bentuknya apa? Pengakuan, rasa dihargai, atau cuman ingin diperlakukan adil?